Lagu religi Indonesia Rindu Muhammadku, Adat Alwi di cover harmoni band asal Lebanon dengan versi Arabnya. Sampai ke Lebanon ya. Nah ini mahal ini sampai Jirogi, bahkan mau nangis ketika bawain Din Assalam walau ia non muslim ya. Oh ini non muslimah. Masjidnya China ini hari Jumat, jadi masjidnya diputer-puter lagu gitu dan ada lagu Wali. Kalian dengerin? Mana? Kita cari ini ya. Nih. Di Rusia diputar lagu-lagu Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, dunia terpukau, Rusia, China dan Iran terdiam saat solawat Indonesia menggema. Yuk kita simak dulu video ini. Belakangan ini ada satu fenomena menarik yang mulai banyak dibicarakan di berbagai media sosial. Lantunan selawat dari Indonesia ternyata tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mulai terdengar hingga ke berbagai negara di dunia. Mulai dari Iran, Rusia, hingga Cina. Semakin banyak orang luar negeri yang mulai tertarik mendengarkan selawat khas Indonesia. Keindahan irama yang lembut, penuh penghayatan, serta syair pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak orang merasa tenang saat mendengarnya. Menariknya lagi, tidak sedikit orang asing yang awalnya hanya mendengar, namun akhirnya ikut melantungkan selawat tersebut karena terpikat dengan nadanya. Fenomena ini semakin kuat karena penyebaran video selawat di media sosial yang kini bisa didengar oleh jutaan orang di seluruh dunia. Ini ada lagu Wali, lagu diputar di masjidnya Lagu China Wali ini ya hari guys, Jumat. lagu Wali ya. Jadi masjidnya diputer-puter lagu gitu dan ada lagu Wali. Kalian dengerin? Mana? Kita cari ini ya. Nih. Lagu ya Rob. Lagu Wali guys. Ada lagi satu lagi. Ada satu lagi. Wih, top juga di sana lagu tuh kan? Tahu kan? Tahu kan? Padamu tempatku asik. Lagu-lagu Indonesia go international di China karena ini masjidnya, ini masjid yang ada di China. Lagu-lagu Indonesia di China. Aransemen musik yang merdu, irama hadroh yang khas, serta lantunan yang penuh rasa membuat selawat Indonesia terasa berbeda bagi banyak orang yang mendengarnya. Bahkan tanpa memahami arti lirik secara penuh, banyak orang luar negeri tetap bisa merasakan pesan kedamaian yang ada di dalamnya. Di berbagai kesempatan, tidak jarang terlihat orang asing ikut melantunkan selawat bersama-sama. Mereka mengikuti irama yang sama, menyatukan suara dalam satu lantunan yang penuh makna. Hal ini menunjukkan bahwa selawat Indonesia mampu menembus batas budaya dan bahasa
Bule Amerika ikut berselawat. Wah, bule Amerika juga ikut berselawat. حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شاعر الله شاعر الله شاعر الله شاعر الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاعر الله شاعر الله شاعر الله شاعر الله ما شاء الله جزاك الله خير سبحان الله والحمد لله ولا إله No, ini di, wih, الله أكبر ولا di Mekah kan. صلى الله وسلم Orang Utopia ini candu dengar solawatan. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل عليه ضروري لا حول حالة يوم الجمعة اليوم الله أكبر مفزع والله صوته مرة ما شاء الله سمعت من بعيد ترى أنا مرة اي والله أي الله أكبر 你是我们的使者和领导Muhammad，我们爱你，爱 Dialibasakan ke Cina lagi ya. 我们应该遵循你那用心的谆教诲，难道有人的教诲能比你的还好吗？Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh。我们即将在11月4号晚上8点举办纪念圣人之夜，我们很荣幸的邀请你们来参加，我们期待与你们在 Baiti Sa'adah 相见。Allahu Akbar。 Salah satu faktor yang membuat selawat Indonesia semakin dikenal, dunia adalah media sosial. Banyak video selawat yang beredar luas di berbagai platform digital. Video-video ini kemudian ditonton oleh jutaan orang dari berbagai negara. Awalnya mungkin hanya rasa penasaran, namun setelah mendengarnya, banyak orang yang akhirnya merasa tersentuh dengan lantunan tersebut. Fenomena ini membuktikan bahwa selawat bukan hanya sekedar lantunan pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi simbol cinta, kedamaian dan kebersamaan yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Saya agak hafal nih satu lagu yang saya seneng banget sebenarnya dari dulu. Kalau nih tunggu dulu ya, kalau saya salah maafin ya. Ini kalau ada yang masukin bilang, jadi isiin tuh kalau saya bilang saya salah saya maafin, ntar dipotong lagi, gitu ya. Gitu ya. Kalau saya salah maafin ya. Lu takut salah lagi, Pak. Aku grogi, oke. Saya. Berapa men? Bantuin ya. Aduh, aku pinteran. Oh, mahal ini nih ya, walaupun non muslim ya.
Salawat tahrim with Hajah of Gili Air Lombok. Ya Rasulullah. Reaksi orang Jepang ketika dengar sholawat. Oke, orang Jepang. Ya Ali ya Nabi Talib minkumul masyada wahid ya turo hal urali hadim indakum Afdalul gilmanaどうですか気持ちは入ってるやな。入ってますかなんて言うと思う？あります Oke guys, Masya Allah, Subhanallah. Yang pada awalnya mereka, para bule, ndak kiralah orang luar hanya mendengar sebuah lantunan yang agak asing ya di telinga mereka. Bahasa yang mungkin tidak mereka pahami sepenuhnya, irama yang berbeda dari yang biasa mereka dengar. Tapi semakin lama suara solawat itu menggema, sesuatu terjadi di luar benak fikiran mereka. Orang-orang mulai terdiam, bukan karena mereka bingung, tetapi karena mereka merasakan sesuatu yang sulit, begitu sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Lantunan itu terasa lembut, penuh cinta dan membawa ketenangan. Yang anehnya bisa dirasakan siapa saja, bahkan oleh mereka yang datang dari budaya yang jauh dan berbeda, dan dari agama yang berbeda pun. Di Rusia, di China, bahkan di Iran, ketika sholawat daripada Indonesia ini terdengar ya, banyak yang hanya bisa berhenti sejenak dan mendengarkan dengan begitu tenang sekali. Mereka mungkin tidak mengerti setiap kata yang dilantunkan, tetapi mereka merasakan maknanya, karena sholawat bukan sekadar lagu religi. Ia adalah ungkapan cinta guys. Cinta kepada Nabi, cinta kepada kedamaian, dan juga cinta kepada sesama manusia sebenarnya. Indonesia mungkin jauh dari pusat dunia Islam, tapi dari negeri inilah suara yang lembut itu keluar. Suara yang tidak memaksa, tidak keras, tetapi mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Dan ketika suara itu menggema di berbagai negara pula, dunia akhirnya melihat satu hal yang selama ini jarang-jarang mereka sadari, yaitu bahwa kekuatan terbesar dari sebuah iman bukanlah suara yang paling keras, tetapi hati yang paling tulus. Dari Indonesia, selawat tidak hanya dinyanyikan, tetapi dirasakan oleh dunia. Siapa yang baru pertama kali mendengar lantunan sholawat ini pasti akan ada merasakan energi ataupun kekuatan yang sangat luar biasa dalaman melalui jiwa dan menusuk ke dalam hati mereka. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.